Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pasaman Barat KLB demam berdarah. Sejak Januari lalu, ratusan warga terjangkit. 1 orang meninggal dunia. Pengadilan diduga salah eksekusi. Tergugat datangi Pengadilan Negeri Padang. Sebelum disembelih, sapi kurban jemaah Syatariah di Padang terlebih dahulu dibedaki dan disisir. Sejak 28 Mei lalu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan daerahnya kasus luar biasa demam berdarah. Karena sepanjang tahun ini, 143 warganya diserang demam berdarah. Seorang di antaranya meninggal dunia. Dalam kurun waktu 1,5 bulan terakhir, kasusnya melonjak drastis. Pada bulan Mei saja, sebuah rumah sakit di Pasaman Barat telah merawat 35 pasien demam berdarah. Jumlahnya meningkat hingga pertengahan bulan ini, dengan penambahan 10 pasien baru. Ya, untuk pelonjakan pasien dengan kasus DBD ini dari bulan Mei itu telah terjadi lonjakan kasusnya. Untuk bulan Mei itu udah ada sekitar 35 kasus. Namun untuk bulan ini itu sudah terlihat kenaikannya dari awal bulan itu udah mencapai lebih dari 10 kasus. Itu yang paling banyak DBD ini dewasa, anak-anak tuh gimana, Bu? Kayaknya merata ya, anak-anak juga banyak, untuk kasus dewasa juga ada. Untuk mengurangi penderita DBD, pemerintah setempat menggalakkan gotong royong bagi warganya, terutama membasmi peredaran nyamuk penyebab DBD dengan cara menguras tempat-tempat penampungan air yang tidak terpakai atau jarang digunakan, agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air yang digunakan sehari-hari agar nyamuk tidak berkembang biak dan mengubur benda-benda bekas yang dapat menampung air. Selain itu, pemerintah setempat juga melakukan pengasapan di beberapa daerah yang warganya positif terjangkit DBD. Untuk kejadian KLB itu terjadi di Jorong Kampung Cebadak, Kecamatan Pasaman, di wilayah kerja Puskesmas Simpang 4. Terjadi satu kematian yang disebabkan oleh DBD. Sejak ditetapkan KLB di Kampung Cebadak ada 7 kasus. Yang paling banyak yaitu untuk Kecamatan Pasaman. Data dari Dinas Kesehatan Pasaman Barat, dari 11 kecamatan yang ada, Kecamatan Pasaman tercatat sebagai daerah dengan temuan kasus DBD terbanyak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sejumlah kawasan di Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Minggu sore terendam banjir. Banjir disebabkan tingginya curah hujan. Akibatnya, debit air Sungai Batang Gumanti meluap hingga ke permukiman. Sebelum sungai meluap, sebuah pokok kayu yang besar tumbang dan jatuh ke sungai. Saat debit air sungai membesar, kayu itu terbawa arus. Akibatnya, air pun meluap dan merendam beberapa rumah yang berada di pinggirnya dengan ketinggian air mencapai 20 cm. Banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda karena banjir cepat surut dan arus sungai kembali normal. Sebenarnya
tidak begitu parah lagi, sudah membaik kondisinya, sudah berkurang debit air, dan masalah sebenarnya para perizinannya sudah teratasi. Dan di pemukiman masyarakat juga air sudah tidak mengganggu lagi. Air tingginya juga tidak terlalu tinggi, paling tinggi cuma 30-50 cm lah. Senin pagi, petugas BPBD Kabupaten Solo dari tim reaksi cepat kembali dikerahkan ke lokasi untuk memastikan kondisi wilayah yang terdampak, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang dibutuhkan pasca bencana banjir. Petugas mengimbau warga, terutama bagi mereka yang berdomisili di daerah-daerah rawan bencana, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tinggi. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Sapi kurban dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat disembelih di Masjid Raya usai salat Id pada Senin pagi. Daging sapi dengan bobot lebih dari 1 ton itu akan didistribusikan kepada warga sekitar Masjid Raya dan panti asuhan di Padang. Penerima daging kurban tidak harus datang menjemputnya, namun panitia akan mengantarkan langsung kepada penerima. Sapi kurban sumbangan Presiden Joko Widodo itu dibagi untuk 1.000 penerima. Perinciannya 200 penerima merupakan warga di sekitar Masjid Raya, dan sisanya 800 penerima akan dibagikan ke panti asuhan yang ada di Kota Padang dan daerah yang sedikit sapi kurbannya. Jika tahun lalu sapi Presiden didatangkan dari Padang Panjang, untuk tahun ini sapi simental didatangkan dari peternak daerah Mungka 50 kota. Dan alhamdulillah pada hari ini kita terima dan insya Allah akan kita laksanakan penyembelihannya di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Dan alhamdulillah samping itu juga dari ASN kita di Sumatera Barat bersama dengan BUMD kita ada 78 sapi tambahannya, dan itu kita sebar di daerah-daerah yang kena musibah dan kemudian juga daerah-daerah yang minus. Nah, itu sudah kita sebarkan. Gubernur Sumbar juga menyampaikan bahwa pegawai kantor gubernur ikut berkurban dengan total 78 ekor sapi. Hewan kurban itu disembelih di wilayah yang terdampak bencana banjir. Selain di lokasi bencana, sapi kurban dari pegawai itu juga disembelih di tempat-tempat yang minim sapi kurbannya. Robiham melaporkan dari Padang. Tahun ini, Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang menyembelih 10 sapi dan 8 kambing sebagai hewan kurban yang berasal dari berbagai sumber. Jumlah ini merupakan jumlah hewan kurban terbanyak di Lapas Muaro dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kalapas Muara Padang, pihaknya memperoleh sumbangan hewan kurban dari berbagai pihak. Pengerjaan penyembelihan hewan kurban dan pemotongan dagingnya dilakukan sepenuhnya oleh warga binaan dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau, golok, dan kampak yang disediakan oleh pengelola lapas. Agar daging kurban benar-benar bermanfaat untuk warga binaan, pengelola lapas mengambil kebijakan untuk menyembelih hewan kurban selama 3 hari. Untuk hari pertama, disembelih 4 sapi dan 2 ekor kambing. Di hari kedua, 3 sapi dan 3 kambing. Sedangkan pada hari terakhir, akan disembelih 3 sapi dan 3 kambing. Selain dikonsumsi oleh warga lapas, daging kurban ini juga akan didistribusikan kepada warga sekitar Lapas Muara Padang. Tahun ini di Lapas Muara Padang kita mendapatkan bantuan sapi kurban dan kambing juga. Untuk sapi berjumlah 10 ekor. Kemudian untuk kambing ada 8 ekor. Kemudian dari Yayasan Dana Iman juga ada 1 ekor. Kemudian juga dari UPI juga ada. Kemudian juga dari pegawai-pegawai yang berkurban pakai lapas. Pengelola Lembaga Pemasyarakatan menugaskan puluhan warga binaan yang berkelakuan baik sebagai petugas penyembelihan hewan kurban. Mereka juga bertugas memotong daging dan membaginya menjadi beberapa puluh bagian untuk didistribusikan kepada warga sekitar. Robiham melaporkan dari Padang.